Aku Liliana Sterling, penerus Sterling Group. Aku selalu percaya bahwa kekuasaan dan uang adalah yang benar-benar memuaskan jiwa seorang wanita. Pria, buat apa mereka, terutama yang seperti dia? Untuk film ini, banyak orang yang ingin kucapai. Pertama, sang sutradara. Bapak Fang, kudengar tunanganmu, Liliana Sterling, berinvestasi banyak uang padamu. Tidakkah kau pikir kau harus berterima kasih padanya? Dan tentu saja, aku harus berterima kasih pada tunanganku, Ibu Sterling. Dukungannya sungguh luar biasa. Tanpa dirinya, aku takkan berdiri di sini hari ini. Oh, dan tentu saja, jangan lupa untuk berterima kasih pada agenmu, Wendy Lee. Dialah yang paling keras bekerja. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu ada di sampingmu, dari satu sisi ranjang ke sisi lainnya. Matikan layar itu sekarang juga. Ibu Lee memang sudah bekerja keras, ya kan? Mengetahui betapa sibuknya aku, dia bahkan menawarkan untuk mengandung bayinya untukku. Kepada semua wartawan di sini, aku umumkan bahwa mulai sekarang, proyek film dan TV Brian Fang tidak akan ada hubungannya dengan Sterling Group. Untuk 103 merek yang kami kendalikan, semua kerjasama, dari dukungan hingga kesepakatan komersial, dihentikan efektif segera. Lebih lanjut karena dampak publik negatif dari kehidupan pribadinya yang kacau, Sterling Group akan bergabung dengan produser dari 18 film dan serial TV yang dibintanginya untuk menuntutnya atas pelanggaran kontrak. Denda untuk pelanggaran itu diperkirakan sebesar $400 juta. Liliana, pertunjukan kecil apa yang kau lakukan ini? Pernahkah kau pertimbangkan dampaknya pada perusahaanmu sendiri? Kita akan menikah bulan depan. Itu permintaan keluargamu. Jadi kau dan dia, dan bayi yang dikandungnya, apakah itu seharusnya menjadi hadiah pernikahanku? Jika kau tidak menikah denganku, apa kau benar-benar pikir kau bisa melewati Sterling Group? Kau masih pikir kau bisa mewarisi mimpi? Dengan atau tanpamu, hak waris atas Sterling Group akan menjadi milikku. Mulai sekarang kau akan sangat sibuk. Jadi urusan ini bukan lagi urusanmu. Ini semua dokumennya. Kasih aku inspirasi dong. Superwoman, datanglah padaku, ayolah. Apa yang bisa menghiburku? Hanya Superwoman-nya Louis. Hey, Sharon. Louis, komikus hebatku. Kapan update-nya? Kau bikin seluruh website. Jadi gila. Superwoman menghilang. Aku nggak punya inspirasi. Lily, kamu di mana? Cepat pulang, jangan bikin aku khawatir. Bajingan itu memang pantas dapat balasannya. Tapi caramu mengejar Brian Fang justru paling merugikan kita. Kalau begini terus, Dewan Direksi akan menekanku tentang warisan, mendesakku untuk mempertimbangkan lagi kakakmu Sean. Louis, tolong, update segera ya. Oke, Sharon. Jadi selama ini dia Makan permen. Biar perasaanmu jadi lebih baik.
Mau memelukku selama ini? Tidak mau melepaskanku? Louis Vance, semoga keinginanmu segera terkabul. Adakan konferensi pers. Dan kendalikan narasinya. Selarang. Sudah, aku harus pergi. Baru saja, orang di Earphone MU menyuruhmu mengendalikan narasinya. Teddy, orang di Earphone MU bilang. Mereka berharap keinginanmu segera terkabul. Meski aku tidak tahu apa yang terjadi. Kamu tidak perlu tahu. Apa yang sudah berlalu. Biarlah tetap di masa lalu. Cincinnya tidak bersalah, tahu. Tapi sekarang sudah hilang. Ini untukmu. Semoga kau bisa mencintai apa yang kau cintai, bebas dari segala batasan. Kalau begitu aku berharap keinginanmu segera terkabul. Liliana Sterling. Aku tahu siapa kamu. Setelah skandal sebesar itu, aku yakin seluruh kota sudah mengenalku sekarang. Matamu. Sedikit marah. Liliana. Sepertinya, dia tidak ingat aku. Kakek ingin kamu pulang secepat mungkin. Dia masih marah. Jangan cari masalah. Jadwalmu besok adalah menghadiri pameran seni yang disponsori oleh grup kita. Kakek juga akan hadir di sana. Selain itu, Soal Comicus Mysterius, Louis. kami masih belum menemukan identitas aslinya. Cari tahu secepat mungkin. Mungkin Louis ini bisa membantu Sterling Group keluar dari kebuntuan. Liliana. Kebetulan sekali. Ini untukmu. Semoga kamu bisa mencintai siapa yang kamu cintai, bebas dari semua batasan. Liliana. Aku tahu aku salah. Oke, beri aku satu kesempatan lagi.
Mau kemana? Perlu tumpangan? Aku pulang ke rumah. Liliana. Dia siapa? Liliana. Aku tidak akan bangun, sampai kamu memaafkanku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, hanya kamu yang kupunya, Liliana. Ayo masuk ke mobil. Ayo pergi. Itu si Benalu. Benalo? Siapa? Aku tidak melihat siapa-siapa. Mau kemana? Gria Anggrek. Kamu tahu tempat ini? Gria Anggrek. Sepertinya aku pernah tinggal di dekat sana waktu kecil. Kenapa kamu menatapku? Ada apa di wajahku? PAK, kita sudah sampai di Gria Anggrek. Terima kasih. Sudah diperbarui. Kamu tidak turun? Jadi, kapan aku bisa bertemu kamu lagi? Bisa di pesawat, di pinggir jalan, atau di tepi pantai. Intinya, semua mungkin saja. Kemarin lusa, saham kita turun 20%. Hari ini, turun lagi 15%. Sepanjang tahun ini, perusahaan kita mengalami kerugian total. Dewan direksi, fosil-fosil tua itu, sudah terus mendesakku, menuntut penjelasan. Kamu sadar nggak? Dengan kelakuanmu yang sembrono, siapa yang mau setuju untuk menyerahkan perusahaan ke orang sepertimu? Inti merek perusahaan kita dibangun di atas nilai-nilai keluarga. Kelakuan tidak bertanggung jawab seperti ini, bukankah itu justru merusak merek kita sendiri? Kalau kamu masih mau kesempatan, dalam 100 hari, akan ada rapat suksesi. Carilah pacar yang baik, berbenahlah dirimu. Jangan ada skandal lagi sebelum rapat suksesi. Kamu harus sudah menikah. Kekek. Ini zaman apa lagi? Mengaitkan masa depan perusahaan dengan status pernikahan kita? Sterling Group sudah berdiri hampir 150 tahun. Aturan perusahaan sudah sangat jelas sejak zaman nenek moyang kita. CEO harus dipilih dari ahli waris yang sudah menikah dengan keluarga yang stabil. Kalau kamu mau dapat hak waris dalam 100 hari, bawalah pulang seorang pacar. Karakter yang baik wajib. Liliana. Mengingat situasi saat ini solusi yang paling sederhana. Dan paling bisa dilakukan. Kamu sudah mengacaukan segalanya, sampai berantakan. Menurutmu Dewan Direksi, melihatmu seperti apa sekarang? Kekek, aku sudah sangat khawatir dengan harga saham, sampai bingung mau bagaimana lagi. Haruskah Dewan Direksi menilaiku dari pekerjaanku, atau dari kemampuanku, mendapatkan pria? Sekarang ini zaman apa? Pengusaha wanita hebat yang belum menikah ada di mana-mana. Aturan perusahaan tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Kekek, lihat, apa bilang? Wanita itu memang seperti anak kecil, jangan diberi kekuasaan terlalu banyak. Nanti dia benar-benar lupa diri. Sudah, diam, jangan ikut campur. Kakakmu baru saja mengalami kekacauan dengan Brian Fang itu. Kamu pikir dia nggak sakit hati, malah kamu di sini mengomentari dengan sinis?
Aku merasa pernah melihat ini sebelumnya. Kau tahu, gadis dalam lukisan ini sangat mirip denganmu. Kakek, mata kakek cukup jeli. Tapi dalam beberapa hal, kau hanya... Sudah kuduga, maksudmu apa? Kau harus paham, hak waris keluarga Sterling selalu jatuh ke tangan putra dan cucu tertua. Kau hanya terpilih karena kau jauh lebih mampu daripada kakakmu, Sean. Tapi memilihmu memberikan tekanan yang sangat besar padaku. Aturan yang ditetapkan leluhur kita tidak boleh dilanggar. Mengaitkan warisan dengan pernikahan. Sudah merampas kebebasan orang zaman sekarang untuk memilih siapa yang akan dinikahi. Jangan memelintir kata-kataku. Anggaran dasar perusahaan mengikat secara hukum. Kau tahu itu. Aku tidak berniat untuk menikah. Liliana, kalau begitu, kau harus melepaskan klaimmu atas perusahaan. Kakek. Aku pulang dari belajar di luar negeri di usia 20, dan mulai dari paling bawah. Selama 12 tahun terakhir, aku telah bekerja di setiap departemen. Kakek telah melihat segalanya, yang telah kucurahkan untuk perusahaan ini. Sean Sterling tidak tahu apa. Yang dilakukannya hanya menghamburkan uang. Bagaimana mungkin perusahaan bisa diserahkan kepadanya? Kalau begitu, kau perlu menyelesaikan kehidupan pribadimu. Ini bukan hanya demi kepentingan perusahaan. Ini juga demi kebaikanmu sendiri. Kakek, tinggal 100 hari lebih sedikit lagi, di mana aku harus mencari kakek, seorang menantu laki-laki, cukup ambil seseorang dari jalanan. Jika kau mau, kau bisa menemukannya di jalanan. Dia orangnya oke? Oke. Anak muda ini, wajahnya baik dan tampan. Cuma lihat wajahnya aja udah kelihatan, dia anak baik. Kebetulan sekali. Kamu? Lagi-lagi? Kalian saling kenal? Aku ketemu anak ini di tepi pantai. Saya Louis Vance. Saya bukan Anna Kessel. Wajahmu sangat familiar. Kamu, guru les matematika cucu buyutku, Mia, kan? Kita bahkan pernah main catur bareng. Iya kan? Ayah, Bapak Sterling. Kebetulan sekali. Ini cucuku, Liliana. Dia juga bibi Liliananya Mia. Liliana. Kamu cuma tunjuk sembarangan. Malah ketemu orang yang kenal. Sempurna. Anak muda ini. Kalau main catur sama aku, selalu sengaja ngasih aku menang. Dia anak baik. Kakek. Kakek main jodoh-jodohan. Terlalu gegabah. Bapak Sterling, saya sengaja datang ke sini untuk ketemu Bapak. Saya sudah mentok. Bapak Sterling. Liliana selalu dengar kata Bapak. Saya mohon, tolong, kasih tahu yang baik-baik sama Liliana. Tolong? Pergi. Kamu masih berani muncul di sini? Hal-hal yang kamu lakukan, kerusakan ke grup kita, dan bahaya yang kamu timbulkan ke Liliana. Hukuman yang kamu dapat, menurutku masih terlalu ringan. Saya salah. Saya benar-benar salah. Liliana, Aku sudah benar-benar putus semua hubungan dengan Wendy Lee. Kamu selalu sibuk sekali. Dan akhirnya aku menghabiskan semua waktuku dengan Wendy Lee. Aku cuma melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Apa? Kamu lagi? Dari mana asalmu? Bapak Fang. Aktingmu di kehidupan nyata jauh lebih bagus daripada aktingmu di layar. Jauh lebih baik. Dengan kemampuan sepertimu, penghargaan aktor terbaik pasti jadi milikmu. Sekarang aku ingat. Waktu itu, di perusahaan, aku melihatmu di lantai bawah. Saat Liliana hilang 2 hari itu, apakah dia bersamamu? Bapak Sterling juga melihatnya. Bukan cuma aku yang salah di sini. Seseorang, Bapak Sterling, keluarkan orang ini dari sini. Bapak Sterling, aku salah. Kakek. Pria seperti itu, kamu mau aku menikah dengannya? Serius? Orangnya yang salah. Bukan pernikahannya sendiri. Sekarang kamu mau bilang apa? Aku kasih tahu sesuatu, dalam 100 hari. Akan ada pemilihan CEO. Jangan bilang, kamu mau menyerahkannya ke Sean? Grup ini punya lebih dari 1000 karyawan. Kamu mau menyerahkannya ke kakakmu ini?
Sean Sterling mau ngapain dengan itu? Itu kerja keras keluarga Sterling selama 1 abad. Aku tidak akan biarkan kakakku menjalankannya. Kalau perusahaan harus mengikuti aturan dan regulasi. Aturan itu kaku, tapi orang bisa fleksibel. Selalu ada jalan. Lily, biar kamu tahu. Kamu cuma mengambilnya dari jalanan? Boleh saja. Kek. Kek. Dah. Satu hal lagi. Lisa. Oak. Aku segera ke sana. Kenapa belum update juga? Kamu cuma mengambilnya dari jalanan? Boleh saja. Jangan bergerak. Kamu mungkin kesleo ligamen. Luku APA? Mau coba? Coba jalan beberapa langkah. Kamu. Menikahlah denganku? APA. Jangan salah paham. Ini tidak sungguhan. Kita akan menjadi pasangan kontrak selama 100 hari. Begitu pemilihan suksesi selesai, kita berpisah jalan. Aku bisa memberimu uang. Sebut harganya. Atau kalau kamu punya tujuan karir, aku bisa mewujudkannya. Aku juga bisa. Aku tidak butuh itu. Aku setuju. Pasangan kontrak 100 hari. Aku tidak mau imbalan apapun. $2 juta. Aku membeli 100 hari waktumu. Setelah selesai. Seperti yang kukatakan, aku tidak mau imbalan apapun. Pernah dengar pepatah? Semua hadiah dari takdir punya harga tersembunyi saat kamu menginginkan sesuatu. Kamu harus menawarkan sesuatu yang setara nilainya. Sebagai penukar, aku hidup dengan prinsip pertukaran set era. Kekwesan, Yuan? Keduanya aku punya. Kamu punya kesempatan untuk memanfaatkan ini dan mengubah takdirmu. Aku tidak. Baik-baik saja. Lupakan saja yang kukatakan tadi. Ya. Aku janji padamu. Besok saat ini, kita akan menandatangani kontraknya. Perlu tumpangan pulang? Tidak, aku baik-baik saja. Aku bisa jalan sendiri. Tidak berbagi ruang yang sama. Tidak ada barang pasangan. Tidak ada kontak fisik. Masih banyak lagi aturannya. Tak perlu dibakakan semuanya. Tapi bukankah kita sedang berbagi ruang yang sama sekarang?
Kamu tak perlu menandatanganinya, dan aku tak perlu memilihmu. Senang bekerja sama. Nomor 3. Tidak ada kontak fisik. Dan, aku sudah cek KTPMU. Aku lebih tua 6 tahun darimu. Pasal 10 dari perjanjian kita. Patuhi itu. Baiklah kalau begitu, aku ada kerjaan. Kamu bisa pergi sekarang. Siap, Liliana. Liliana. Hei, Kakek. Tentang calon suami yang kakek sebutkan tadi, sudah beres. Pergi dari sini, sekarang. Biar kalian berdua tidak mencoba menipu orang tua ini atau anggaran dasar perusahaan. Aku akan menambahkan sebuah lampiran. Sebagai pengawas kalian, aku bisa mengawasi kalian kapan saja. Kakek, kakek tahu ini semua palsu. Kami hanya berpura-pura. Aduh, kenapa kakek anggap serius sekali? Aku tidak peduli itu asli atau palsu. Yang aku tahu, cucu perempuan manisku sedang pacaran sekarang. Dan dia bahkan mau cerita ke kakeknya. Sangat senang. Sekarang kamu sudah pacaran. Pindah. Jangan tinggal di sini. Pindah dari rumah ini. Tidak pantas. Kakek. Meski kakek mengusirku, setidaknya biarkan aku beres-beres barang dulu. Kopermu sudah di sini. Sekarang pergilah. Tunggu dulu, kakek. Aku sudah selidiki Louis Vance. Dia anak baik. Aku punya mata di seluruh kota ini. Jangan coba-coba menipuku. Aturan nomor 2. Tidak ada barang pasangan. Liliana Sterling. Aturan nomor 10. Panggil aku Liliana. 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 Aku benar-benar buru-buru. Aturan nomor 3. Tidak ada kontak fisik. Sejak aku kecil, apa aku benar-benar berubah sebanyak itu? Kenapa dia sama sekali tidak mengenaliku? Aku perlu mencari tahu sesuatu. Bukankah ini sudah cukup jelas? Kamu ingin aku melihat ini, kan? Aku harus tahu hasilnya. Dari pemungutan suara suksesi Liliana, bagaimanapun caranya, yang diperlukan. Hai, kakek. Liliana, kulihat harga saham sudah stabil. Kudengar dari sekretarismu, kau bekerja tanpa henti selama berhari-hari. Tidak apa-apa. Kakek, Legipula Kerugian ITU adalah kesalahanku. Sudah seharusnya aku yang segera menanganinya. Aduh, pahaku. Maaf banget. Wah, jangan, aku belum menyimpannya.
Aku. Maaf. Apa tadi itu? Apa aku baru saja membayangkan melihat Superwoman? Deadline sudah dekat, dan sekarang ini lagi, semuanya berantakan. Aku pasti jadi gila karena kebanyakan baca komik. Bisa-bisanya aku membayangkan, di komputer Louis, melihat Superwoman. Itu terlalu aneh. Serius, Louis, kamu ini siapa sih? Kekek. Louis tidak ada di sini. Bagaimana hubungan kalian berdua? Dia lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Kakek. Bukannya Louis seharusnya jadi guru les matematika Mia? Dia sama Liliana. Maksudmu kamu tidak tahu? Louis dan adikmu Liliana sedang berpacaran. Lihatlah adikmu itu. Begitu dia sudah menetap, saham perusahaan akan stabil. Begitu ya. Quelle obégitu? C'est la main tuque Liliana. Tapi sepertinya, anak muda Louis itu terlihat cukup baik. Dia mungkin tidak akan berbuat curang, seperti yang dilakukan Brian Fang. Sudah, cukup. Ayo kita makan. Liliana. Ambisi Sean Sterling tidak ada batasnya. Banyak orang di Dewan Direksi mendukung dia untuk mengambil alih. Kamu harus waspada. Jangan khawatir, kakek. Apa yang aku inginkan? Tidak akan diambil orang lain. Sejak kita kecil, kakek selalu memanjakannya. Tapi posisi CEO ini, aku tidak akan pernah memberikannya padanya. Halo. Ya, hello? Kamu pulang jam berapa malam ini? Kakek minta aku bawakan makan malam untukmu. Aku akan pulang sebelum jam 9. Baiklah. Kotak itu, aku sengaja taruh di tempat terbuka. Apa dia benar-benar nggak penasaran? Kenapa wajahnya mirip banget sama kakek? Lisa, Ibu Sterling. Kirimkan informasi yang kakek kumpulkan. Tentang Louis Vance. Baik, Bu. Jangan kekanak-kanakan. Omong kosong. Apa yang kupikirkan? Untuk berpikir aku bisa benar-benar tinggal di bawah satu atap dengan Louis? Divisi hiburan perusahaan memiliki kesenjangan yang signifikan. Proposalku adalah untuk mengakuisisi perusahaan yang nilainya terlalu rendah sekarang. TAPI memiliki potensi besar. Menurut penelitian pasar, pilihan teratas kami saat ini adalah mengakuisisi perusahaan kartunis misterius, Louis. Itu akan meningkatkan harga saham kami dan memperkuat perusahaan secara keseluruhan.
Rencana yang tidak buruk. Jika kita bisa berhasil melakukan akuisisi ini, itu akan membuka jalan baru untuk pertumbuhan perusahaan. Lakukan. Kamu punya 2 minggu untuk mengakuisisi mereka. Ya, kakek. Jangan khawatir, kakek. Aku juga akan memberikan dukungan penuhku pada Liliana. Gunakan semua koneksimu untuk menyelidiki perusahaan Louis. Kita harus mencari tahu segalanya tentang perusahaan Louis. Siap. Ibu Sterling. Saya dengar Louis terlihat di restoran ini. Louis pernah ke sini. Ya. Ada masalah APA mengikutiku? Liliana. Aku yang duluan di sini. Bukannya kamu harusnya sedang bekerja. Daripada minum teh sour? Ini urusan pribadi. Ngomong-ngomong, tadi malam kamu meneleponku. Mau apa? Bukan hal penting. Hanya ingin kamu pulang untuk makan malam. Aku ada acara, aku pergi dulu. Kapan akhirnya kamu akan mengungkapkan siapa dirimu? 3 perusahaan masih menunggu untuk bekerja sama dengan kita. Sharon terus mendesakku setiap hari, menyuruhku membawakanmu kontrak-kontrak itu. Coba lihat saja dan tanda tangani, oke? Seorang penulis yang baik harus tetap di balik karakternya, membiarkan karyanya berbicara sendiri. Lajapila. Aku sudah menemukan inspirasiku. Kamu lihat APA siapa? Pelayan ITU. Pelayan yang mana? Ini Sharon, pulang bersamaku. Kuenya sudah dipesan. Kamu duluan saja. Seolah-olah kamu mati-matian. Mau kue itu? Kamu tidak mau makan? Til, aku pergi dulu. Apa itu asisten Louis? Permisi. Lihat profil ITU. Pasti dia. Kalau asistennya ada di sini. Louis. Louis Vance Pasti. Ada APA? ITU Mustahil Louis. Aku lebih percaya legenda komik itu adalah orang yang berantakan. Apapun lebih masuk akal daripada ini. Kuket. Tidak berguna. Mencari satu komikus saja tidak bisa. Ibu Sterling. Yang bisa kami ketahui sekarang hanya tentang seorang agen bernama Sharon Xia. Dia adalah agen komikus yang mungkin kenal Louis secara pribadi, tapi orangnya tidak mau angkat telepon. Aku tidak bisa menghubunginya. Kekek. Liliana. Bagaimana dengan video kencan yang kamu janjikan? Aku masih menunggunya. Aku tahu. Akan ku selesaikan. Bapak Vance, aku dapat nilai sempurna lagi. Katanya, kalau aku dapat nilai sempurna, Bapak akan menggambar Superwoman untukku. Coba lihat. Pintar sekali. Ini hadiahmu. Liliana, jangan terlalu serius. Cewek yang sering tersenyum, biasanya beruntung. Kalau gitu, aku akan lebih sering tersenyum. Mungkin dengan begitu aku bisa menemukan Louis.
Kakek, lihat betapa bagusnya ini. Bagus. Akhirnya mulai terlihat seperti wanita muda. Kalau menurutku, menikah adalah hal terpenting yang bisa dia lakukan. Tapi kakek, jangan lupa. Begitu dia dinikahkan, Dia akan jadi orang asing. hanya aku, cucu tertua keluarga Sterling, yang bisa menjalankan perusahaan dengan baik. Kalau kau punya setengah dari kecerdasan dan semangat, adikmu, Liliana, aku tidak akan terlalu khawatir. Lihat, mereka benar-benar menikmati waktunya. Mereka tidak berpura-pura. Menapa orang tua ini? Tidakkah itu mengganggumu? Liliana, bagaimana kalau kita coba serius? Aku akan memperlakukanmu dengan baik, aku janji. Kau pikir aku akan percaya? Sepatah kata pun yang kau ucapkan? Kalau janji seorang pria bisa dipercaya, maka babi pun bisa terbang. Air laut sedang surut. Surat. Aku sudah kapok dengan cinta, benar-benar kapok. Hanya karena kau menyerah, bukan berarti hatimu mati. Kau bisa meninggalkan cinta, tapi cinta tidak akan meninggalkanmu. Mungkin jika kau melihat ke atas dan ke sekitar, dia akan ada di sampingmu. Di sampingku? Ah, sudahlah. Tidak ada yang cocok untukku. Jengen, memberi aku omong kosong yang menyenangkan itu. Jengen, 6 tahun pengalaman hidup lebih dariku, biar ku katakan. Kenyataan itu keras. Tapi ideal, itu indah. Setelah kontrak kita berakhir, kau bisa cari gadis manapun yang kau mau. Mereka semua milikmu. Jangan buang-buang waktumu. Menunggu pohon besi ini berbunga. Tapi dari awal, satu-satunya yang pernah kusukai adalah kamu, hanya kamu. Kamu, Liliana. Apa kau tidak ingat aku? Bahkan pohon besi pun akan kusbabkan berbangga. Ibu Sterling akhir-akhir ini sering datang ke kafe ini. Tiap kali datang sekitar 1 jam, katanya. Louis juga terlihat di sana. Tapi dari situasinya, Ibu Sterling mungkin belum berhasil juga. Sepertinya dia tidak tahu siapa Louis itu. Baiklah. Kalau tidak ada yang tahu, ya kita cari yang tahu. Maksudmu? Pergi. Dan bawa kemari orang yang wawancara beberapa hari lalu. Kevin Hugh. Bawa dia ke sini. Mari kita lihat seberapa bagus aktingnya. Aku sudah menyamarkannya dengan sangat meyakinkan. Ibunya sendiri pun tak akan mengenalinya. Ibu Sterling, tamu Anda sudah tiba. Ibu Sterling. Kevin Hugh. Ya. Kudengar kamu sangat ahli meniru. Aku tahu. Ada seorang kartunis bernama Louis. Aku ingin kamu meniru gayanya, karyanya, sampai tanda tangannya. C'est les séquents ini. Dan aku akan memberimu. Monographe Sun Yang Diterbitkan. Dan pameran tunggal. Jadi, APA lagi yang perlu kulakukan? Ini Liliana Sterling. Di depannya. Kau akan berpura-pura menjadi Louis. Kau akan membimbingnya. Sampai ke penandatanganan kontrak. Lalu, kau akan bekerja denganku.
Dan aku akan mengungkap seluruh sandiwara ini di depan umum. Saat kakek dan yang lain tahu bahwa dia menyewa Louis palsu, orang-orang di Dewan Direksi tidak akan pernah mentolerirnya. Bisa andalkan aku, Ibu Sterling. Aku jamin, tidak ada yang akan tahu itu palsu. Kamu sudah bangun. Aku bawakan air elektrolit untukmu. Minumlah. Terima kasih. Halo? Alamatnya sudah ketemu. Aku kirim sekarang. Oke, aku segera ke sana. Mau kemana? Keinginan kakek belum kita penuhi. Video kencannya pun belum kita buat. Aku harus kembali ke perusahaan. Ada hal yang lebih penting. Apa itu? Lebih penting dari keinginan itu? Ini menyangkut seluruh perusahaan, dan juga menyangkut diriku. Kamu tidak ikut pergi? Aku rasa, setidaknya kamu harus menjelaskan. Apa tadi aku terlalu kasar? Aku harus menemui seseorang yang sangat penting. Persemania. Pasal 8. Tidak saling mencampuri kehidupan. Sharon. Louis Dimana? Dia hilang. Ya, sudah pasti dia hilang. Cepat, kirimkan lokasinya. Sharon, aku belum bersama Louis akhir-akhir ini. Kurasa, dia mungkin lagi bersama Dewinya lagi. Dewi, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu satu-satunya Dewi? Kamu adalah Dewi satu-satunya kami. Jangan ngomong kosong. Sebenarnya apa yang terjadi? Cepat cerita. Aku akan bunuh kamu jika kamu melewatkan satu detail pun. Baik, aku akan bicara. Belakangan ini, Louis dan seorang wanita tinggal bersama. Berapa usia wanita ini? Kurang lebih seusia kamu, kurasa. Jadi, itulah sebabnya dia menunda-nunda naskahnya. Semua ini hanya untuk seorang wanita tua? Kaisar-kaisar kuno, karena merasa malam musim semi terlalu singkat, mereka bangun terlambat. Dan sejak itu, mengabaikan sidang pagi. Semua karena alasan yang sama, dengan 81 selir di harem. Sharon. 72. Terlalu banyak. 81 mengaju pada kesulitan. 81 cobaan. Aku tidak peduli berapa banyak kesulitan. Kaisar-kaisar itu memiliki banyak sekali wanita cantik yang siap melayani. Tapi dia... Aku perlu melihat. Wanita, miliknya ini, adalah seorang nenek tua atau kecantikan. Sharon, aku mohon padamu, jangan bocorkan rahasiaku. Sharon. Louis Vance. Dimana dia? Dia benar-benar terpesona. Aku harus pergi mencarinya. Sekarang. Halo, apa ini Bapak Vance? Halo, saya penggemar berat Anda. Saya sudah mengikuti setiap edisinya. Saya sangat suka karya Anda. Hai, ini Louis. Hai. Tak pernah kusangka bertemu penggemar Superwoman di sini. Apresiasimu. Sangat berarti bagiku. Sudah beberapa hari aku tidak update. Aku sibuk dengan pameran seni dan juga mengumpulkan inspirasi di sepanjang jalan. Apa yang menginspirasi Anda menciptakan karya-karya ini? Ya, ada seseorang dalam hidupku, seorang teman yang membantuku. Halo. Yang mulia, mana naskahnya? Sudah.
Akan ku selesaikan malam ini. Aku sedang dalam perjalanan ke tempatmu. Tunggu aku di rumah. Dengar, aku sudah dengar semua ceritanya. Pikiranmu akhir-akhir ini melayang-layang. Gambarmu jauh tertinggal, dan kamu terus-terusan menghilang. Hentikan hubunganmu dengan wanita tua itu, sekarang. Wanita tua itu? Apa kamu tidak tahu? Kalau mabuk santa itu jalan bantu? Menurutmu dia mengincar apa? Di luar sana, kamu cuma seorang guru les matematika. Nggak punya uang, nggak punya reputasi. Secara fisik? Nggak mungkin. Jangan biarkan dia menguras habis dirimu. Bukan seperti itu. Dia itu. Berhenti membicarakan dia. Sekarang kembali ke kamarmu dan selesaikan gambar-gambar itu. Cepat, cepat. Kenapa kamu cuma berdiri di situ, berencana begadang bersamanya? Ada wanita yang membawa edisi musim dingin 2013 TASLV Capucines BB. Dia pasti lebih tua dariku. Ibu Sterling. Sesudah bicara kita kemarin, saya sangat senang. Bagi seorang pencipta, selain inspirasi, hal terpenting adalah menemukan orang yang benar-benar mengerti. Saya tidak hanya mengikuti karya Anda, dan saya sudah menonton semua wawancara Anda. Sebelum kita berkolaborasi, saya ingin membuat film dokumenter tentang Anda dulu. Saya dengar inspirasi Anda berasal dari alam dan budaya. Saya sering jalan-jalan di tepi pantai, angin laut, membawa saya inspirasi. Tapi di wawancara-wawancara itu, saya melihat kawasan lama. Katanya itu menyimpan hiningan masa Kessel Anda. Ya, Benar. Saya juga pergi ke kawasan lama dan ke tepi pantai. Bagaimana dengan teman masa kecil Anda itu? Kabarnya bagaimana? Dia baik-baik saja. Kami masih teman baik. Bukankah itu perempuan? Saya ingat Anda menyebutkannya di beberapa wawancara. Dia sudah lama tidak menghubungi. Wawancara? Wartawan cenderung membumbui cerita, jadi saya tidak tahu. Kapan itu diubah menjadi perempuan? Begitu. Apakah dia benar-benar Louis? Ya. Permisi. Halo? APA? Kakek saya kenapa? Kakek. Lain kali kalau kakek tidak enak badan, harus bilang sama aku dulu. Ya. Kamu kan dokter? Kamu sudah sangat sibuk. Kakek cuma merepotkanmu saja. Kalau benar-benar tidak mau merepotkanku, ya jangan sakit. Kalau sudah tua, kalau sudah berumur, tidak banyak bagian tubuh yang masih berfungsi dengan baik. Cukup sudah bicara tentang sakit atau tentang meninggal, itu bukan lagi urusanku. Apa yang kakek bicarakan? Serius, Sangga? Lily, kakek memaksamu untuk menikah. Kamu tidak menyalahkanku? Kenapa aku harus menyalahkan kakek? Itu kebijakan perusahaan. Ketika leluhur kita membuat aturan itu, dia melakukannya karena dia sudah menyadari pentingnya keluarga dalam hidup, mencari orang yang tepat. Itu seperti memenangkan perang. Kakek. Perang itu sudah kalah dari dulu. Itu masalah orang itu. Kamu hanya bertemu dengan pria yang salah. Kamu akan menemukan yang tepat. Aku lebih baik fokus kerja dulu untuk saat ini. Aku tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Kakek. Kakek hanya khawatir padamu. Tubuh tua kakek ini tidak akan bertahan lama lagi. Jantung kakek
adalah bom waktu yang siap meledak. Itu sebabnya kakek memaksamu untuk menemukan seseorang dan segera menikah, agar kakek bisa tenang. Louis sudah datang, ayo masuk, masuk, masuk. Lily, bukannya kamu masih sibuk dengan sesi tanda tangan? Kembali kerja, silakan, aku percaya padamu. Louis, kemarilah, ayo sini, temani aku ngobrol. Bapak Vance. Aku ingin segera mengunjungi studiomu. Untuk menyelesaikan sesi tanda tangan. Louis, kamu tahu apa yang disukai Lily waktu kecil? Tidak tahu, biar ku ceritakan. Waktu Lily masih kecil, dia seperti anak laki-laki. Dia suka main pedang dan tombak. Waktu SMP, dia bahkan belajar nunchaku. Dia bawa itu ke sekolah setiap hari. Untuk APA? Siap berkelahi kapan saja. Ya, tebakanmu benar. Dari kecil dia sudah keras kepala, dia tidak pernah suka kalah. Dan dia takut kalah. Louis, di pameran seni beberapa hari lalu, aku bisa lihat, kamu suka pada Lily. Kamu tahu, aku juga pernah muda. Jadi aku tahu, bagaimana rasanya seorang anak muda jatuh cinta pada seorang gadis. Louis, izinkan aku bertanya. Katakan, bisakah aku mempercayakan dia padamu? Kakek. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Aku tidak akan membiarkannya kalah. Bagus. Bagus. Kalau begitu besok jam 10, aku akan datang ke studiomu. Kalian berdua merencanakan apa? Kakek punya masalah jantung. Dia tidak boleh terlalu emosi. Syukurlah kakek baik-baik saja kali ini. Aku cuma merasa, kakek masih khawatir dengan perusahaan. Aku takut aku mungkin mengecewakan kakek. Liliana. Kenapa kamu selalu harus memenuhi harapan orang lain? Atau mungkin kamu sebenarnya menikmati jadi bos, pakai sepatu hak tinggi setiap hari, memberi perintah ke sana kemari? Kamu tahu apa? Aku tidak suka semua itu. Lalu apa yang kamu suka? Katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan. Apa yang ingin kamu lakukan? Maksudmu apa? Maksudku, sebagai kamu, sebagai Liliana Sterling, sebagai seorang wanita berusia 32 tahun, tinggi 5 kaki 8 inci. Hidupku, sejak aku lahir, sudah berada di jalur yang sudah ditentukan ini. Apa yang harus dilakukan atau tidak? Sudah diputuskan sejak lama. Liliana Sterling. Kamu tidak harus selalu memaksakan diri begitu keras. Kamu bisa memberi kelonggaran pada dirimu sendiri. Klausul terakhir perjanjian 10 poin. Jangan panggil aku dengan nama lengkap. Panggil aku Liliana. Dan satu hal lagi. Aku. Tingginya 5 kaki 8,5 inci. Tungguaku. Ibu Sterling. Aku sudah menunggumu di sini. Kupikir belum terlalu malam. Bagaimana kalau kita ke studioku dulu? Kita bicara besok. Sudah terlalu malam sekarang. Dan ini, asisten Ibu Sterling. Aku pacarnya. Mestinya kamu tahu siapa aku. Siapapun kamu. Mengkau di sini tengah malam, di rumah rekan bisnis. Sangat tidak pantas. Kalau Ibu Sterling mau menemuiku. Bapak Hughes, hari ini sudah agak terlambat. Apapun itu, kita bicarakan besok saja. Luku APA? Nggak ada. Keren kan?
Menggembung seperti kucing ketakutan. Orang itu kelihatannya nggak beres. Hei Tai. Kamu tadi bilang, Aku pacarnya. Kalau kamu nggak cepat selesai, aku lompat dari gedung. ikut saja dengan pacarnya Louis. Cepat pergi, mereka sudah menunggu. Maksudmu pacarnya Louis? Jangan pikirkan itu. Awalnya kami memang hanya rekan bisnis. Dan kontrak kami juga hampir habis. Kenapa? Masih ada 85 hari. Karena sebentar lagi, aku akan bisa. Ibu Sterling. Lokasi studionya. Aku sudah kirim alamat studio lewat pesan. Oak, sampai jumpa besok. Orang tadi? Louis Vance, ini murni urusan bisnis. Jangan melewati batas itu. Kekanak-kanakan sekali. Ibu Sterling. Coba kopi seduh manual ini. Ini impor khusus. Tingkat keasamannya pas. Terima kasih. Sabuk di edisi Superwoman kali ini tampak berbeda dari versi yang diserialkan. Ja, The Simpsons. Sudah tayang bertahun-tahun, dan sudah berubah seiring waktu. Seni perlu berinovasi. Aku sedang berpikir untuk memberikan jiwa baru pada karakter-karakter ini. Tanda tangan Anda di sini. Ada APA? Tidak apa-apa. Hanya saja, setiap kali aku melihat tanda tangan Louis, aku merasa tenang tanpa alasan yang jelas. Katanya, itu gaya tulisan tangan yang diajarkan gurunya di bidang seni, yang sudah meninggal. Aku baca wawancara itu. Sangat menyentuh. Mulai sekarang, ini bukan hanya tanda tanganku. Aku, Louis Vance, akan menjadi sumber ketenangan terbesarmu. Liliana, pipa air kita baru saja pecah. Louis, aku sedang rapat. Airnya membanjiri kamarmu. Kamar kamu terkunci. Siapa tahu ada barang penting di dalamnya? Baiklah, aku segera kembali. Maaf, Papakius, ada keadaan darurat di rumah. Begini saja, kirimkan kualifikasi perusahaan Anda dan laporan keuangannya. Jika memungkinkan, kita bisa lanjut dari sana. Ibu Sterling, dokumen kualifikasi perusahaan. Sudah semuanya siap. Anda bisa ambil. Seberapa besar pun masalah di rumah. Pekerjaan juga sama pentingnya. Aku akan segera memberitahu Anda jika ada kabar. Baik. Louis Vance. Kamu menggangguku lagi. Tidak ada kontrak. Tidak ada masa depan buatmu. Ucapkan selamat tinggal pada buku senimu. Pameranmu, bermimpi saja. Selama dokumen kualifikasi yang kamu berikan baik-baik saja, maka di pihakku pasti tidak akan ada masalah. Louis. Aku di kamar mandi. Masuk ke sini. Louis. Syukurlah kamu sudah kembali, Liliana. Pipa tiba-tiba meledak. Tiba-tiba banget. Louis, apa kamu gila? Ini maksudmu pipa meledak? Apa kamu nggak ada kerjaan lain? Kamu tahu nggak? Aku lagi sibuk. Bukan aku. Lepakan saja. Aku nggak mau dengar. Aku nggak bermaksud mengganggu pekerjaanmu. Aku cuma khawatir ada yang menyusahkanmu.
Barusan tuh. Aksi penyelamatan heroik Kesilku. Keren kan? Kamu yang minta. Aku suruh kamu pura-pura banjir. Aduh, sakit, Lily. Oh iya, Captain Page tadi. Aku lihat. Kamu bilang. Ingin memberitahuku sesuatu. Apa itu? Ini, kamu ingat dia? Siapa sih yang gak kenal? ITU Power Rangers. Aku udah gak main mainan itu. Sejak umur 3 tahun. Tunggu. Jangan-jangan kamu masih suka ya? Oke kalau begitu. Aku akan ambilkan. Perban untukmu. Louis Vance. Kalau naskahmu nggak dikumpulin, kalau teleponmu nggak diangkat, Aku bakal ikat kamu. dan seret ke atap, terus tinggalin di sana seharian. Gimana bisa kamu terluka? Lengan yang mana? Lengan kiriku baik-baik aja. Sharon. Kamu ngapain di sini? Aku kesini buat Marin Camus. Aku dengar, loh, kamu akhir-akhir ini malas-malasan. Semua karena Camus Nemu. cewek yang jauh lebih tua daripada kamu. Kamu tahu nggak sih, kalau wanita udah lewat 30, kolagennya langsung hilang, Kulitnya jadi kusam dan kandur. dan lingkaran hitam nggak bisa ditutup makeup. Ah, yang bener aja, Sharon. Dangerin ya. Kamu jangan pernah pacaran sama wanita tua. Itu nggak banget. Hah? Kalau aku pacaran, ya sama wanita cantik kayak gini. Kakakku biasanya tidak terlalu serius. Kamu lihat apa darinya? Soal kalian berdua mau menikah. Aku restui. Sharon. Kamu kan seorang aktris? Cepat sekali kamu berubah sikap. Ini kakak perempuanku, Sharon. Tas yang waktu itu, miliknya. Kalau dia memperlakukanmu buruk, langsung bilang ke aku yang habisi dia. Kamu salah paham. Kami bukan pasangan. Dia cuma... Tidak berguna. Untuk kata seperti itu, keluar dari mulut wanita secantik kamu, sampai diucapkan. Itu benar-benar memalukan. Bajimu. Sharon, hei, aku masih terluka di sini. Kereza. Waktumu datang kurang tepat. Camus. Lukanya lumayan parah. Harus dibalut dengan benar. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ibu Sterling. Kredensial perusahaan yang diberikan Kevin Hughes sudah lengkap, izin usaha dan alamatnya. Tidak ada masalah, tapi ini perusahaan baru. Hanya punya laporan pajak untuk 2 tahun terakhir. Aku harus bagaimana? Wanita itu sangat menyebalkan. Dia tidak akan membuat masalah untuk kita, kan? Wanita APA, tunggu, apa dia sedang membicarakanku? Aduh, aku harus bagaimana? Jangan khawatir. Kenapa kamu masih kesal karena satu ulasan buruk? Bukannya seluruh dunia harus menyukai karya kita. Begitu aku menyelesaikan finalnya. Mungkin para pembenciku akan berubah menjadi penggemar terbesarku. Liliana, apa yang kamu pikirkan? Jangan-jangan kamu mulai peduli dengan pendapatnya? Kalian cuma pasangan kontrak. Tidak ada yang nyata di antara kalian berdua. Sadarlah, jangan percaya pada pria. Jangan pernah percaya pada pria. Hai, Lisa. Kalau masalah kualifikasinya sudah terselesaikan, ya sudah kita selesaikan kontraknya lebih awal. Ayo lakukan. Aku juga lapar. Hey, Lily. Lapar banget. Lapar sekali.
Bikin sendiri aja. Pasal 8. Jangan saling ikut campur urusan hidup. Kamu kenapa sih? Tadi malam kan baik-baik aja. Kita cuma partner bisnis. Kalau terlalu dekat, malah bikin salah paham. Aku udah urus semuanya. Hampir selesai. Besok aku pindah. Dia kenapa sih? Jangan khawatir, besok, aku akan pastikan memainkan peranku dalam sandiwara ini. Terus janjimu ke aku gimana? Oke. Gak masalah. Ibu Sterling luar biasa. Dia berhasil menemukan legenda komik yang tidak bisa ditemukan orang lain. Dia benar-benar menemukannya dan menandatangani Louis. Harga saham kita akan naik setidaknya 3%. Ada masalah dengan kontraknya? Tidak. Air minumku habis. Ini, minum punyaku saja. Halo, kakek? Kupikir jantung Aku baik-baik saja. Penandatanganannya berjalan lancar? Tentu saja, semuanya berjalan sempurna. Tunggu saja, sampai kubawakan kontraknya untuk kakek. Ini buruk. Aku baru tahu, ada orang yang menyamar jadi kamu. Dia bersama Sterling Group menandatangani kontrak akuisisi. Wanita yang tinggal serumah denganmu itu, Liliana Sterling. Dia sudah mencari Louis, tapi tidak bisa menemukannya. Lalu tiba-tiba muncul si penipu ini. Liliana. Aku sudah hampir selesai mengurusnya. Aku akan pindah besok. Kalau begitu kamu pasti tahu kalau aku... Liliana. Aku tidak tahu kamu sedang mencariku. Benar, apa yang terjadi di sini? Kamu gila? Halo. Liliana. Liliana. Halo. Upacara penandatanganan dibatalkan. Apa yang kamu coba lakukan sekarang? Liliana. Aku tidak percaya. Untuk mengalahkanku, Ko benar-benar menyewa seorang penipu un tuc mambodoiku? apakah dia Louis? Tuan ini adalah penulis Superwoman, Louis, Bapak Kevin Hughes. Aku sudah menyelidiki setiap karyanya. Begitu ya? Apakah kamu Louis? Ya. Bapak Vance. Kudangar serial web. Yang ditonton lebih dari 1 miliar kali daring. Superwoman. Adalah karyamu. Lalu kenapa? Sebab di Superwoman-mu terlihat berbeda dari versi yang diserialkan? Dan bagaimana dengan teman masa kecilmu itu? Kami masih teman baik. Bukankah itu seorang perempuan? Kalau begitu, boleh kutanya, inspirasi nyata untuk Superwoman, prototipe karakter dalam karyamu itu. Diaber que bon ça en a pas? Tentu saja. Orang asing berambut pirang bermata biru. Koberani Sekali. Menipu Sterling Group. Bicara. Berapa yang dibayarkan Liliana padamu? Dia yang menyuruhku, dia mengancamku. Liliana Sterling menawarkanku $200.000 untuk berpura-pura menjadi Louis. Dan dia bilang padaku bahwa tidak akan ada yang tahu karena belum pernah ada yang melihat Louis. Kalau aku menolak, dia mengancam akan menghancurkan karirku. Perlu saya jelaskan lebih lanjut? Karena semua orang sudah di sini. Mari kita bicara terbuka. Kamu, Liliana, berbohong pada perusahaan, berbohong pada kakek, berbohong pada kita semua. Orang sepertimu, mana mungkin kamu bisa memimpin perusahaan ini? Liliana. Tidak ada yang mau kamu katakan? Sejak kecil aku sudah tahu kamu tidak berguna. Tapi aku tak pernah menyangka kamu akan merendahkan diri. Sampai memainkan trik kotor seperti ini. Terus kenapa? Pada titik ini, kamu tidak bisa begitu saja mendatangkan Louis dari langit untuk membalikan keadaan, kan? Keluarkan mereka dari sini. Tunggu.
Jangan tiada tangani. Kevin Hughes adalah palsu. Ini semua rekayasa Sean Sterling. Bukankah ini Guru les putricus, Bucan, Sebnarnia, Diadala. pacar kontrak Liliana? Liliana. Sepertinya kamu akan melakukan apa saja untuk menguasai keluarga Sterling. Kami bukan pasangan kontrak. Hubungan kami sungguhan. Comicus Mysterious, Lewis. Liliana menemukannya. Aku Lewis. Camel Lewis. Dia Lewis. Kebetulan yang aneh. Semua momen yang kupikir terlewat karena terlalu banyak berpikir. Mungkinkah benar-benar dia? Liliana. Oke, penampilanmu tadi menyedihkan. Aku peringatkan kamu, kalau kamu terus mengoceh omong kosong ini, aku akan laporkan kamu ke polisi. Silakan saja, dengan semua yang sudah kamu lakukan, saat polisi datang, siapa yang menurutmu akan mereka tangkap? Sean, kamu bilang dia bukan Louis. Apa kamu punya bukti? Hanya karena dia bilang begitu, tunjukkan buktinya padaku. Aku punya saksi. Aku bisa membuktikannya. Semuanya, perhatikan, ini adalah naskah asli Superwoman. Naskah ini satu-satunya di dunia, tidak ada duanya. Dan aku juga membawa. Stempel Perusahaan. Stempel perusahaan buat apa? Kevin Hughes juga punya. Kan, Satpam. Keluar con Ketiga, Orangny. Dari sini. Berhenti. Kakek. Kakek. Liliana bekerja sama dengan orang luar. Dia menghancurkan seluruh perusahaan. Semua kerja keras kakek. Semua yang kakek bangun. Liliana. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kamu? Bagaimana bisa kamu Louis lagi? Kekek. Maafkan aku. Aku. Kekek. Pekerjaan sehari-hariku, memang sebagai guru matematika, tapi aku juga punya hobi kecil di samping itu. Superwoman itu cuma sesuatu yang ku gambar-gambar di waktu luang. Sudah bertahun-tahun aku menggambarnya. Selama ini juga sudah diserialisasi. Aku tidak tahu kalau Liliana sedang mencari Louis. Aku bahkan tidak tahu dia akan melihat karyaku. Aku benar-benar tidak bermaksud menipunya. Dan tentu saja aku tidak bermaksud menipu Anda. Kartunis yang tidak dikenal siapa-siapa, sama sekali tidak diakui. Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau itu benar-benar kamu? Kalau aku bisa membuktikan bahwa aku adalah Louis. Kau tinggalkan keluarga Sterling untuk selamanya. Boleh saja. Apa? Berencana update satu episode di tempat? Superwoman baru saja update tepat waktu. Ibu Sterling benar. Update saja di sini dan sekarang. Tidak hanya akan kuperbarui di tempat, tapi yang akan kuperbarui adalah episode terakhir Superwoman. Sean, oh Sean. Beraninya kau bersekongkol dengan orang luar untuk melawan Liliana. Dengan ini aku umumkan bahwa mulai saat ini, Sean Sterling dicopot dari semua jabatannya di Sterling Group. Kakek. Kakek boleh berurusan denganku, tapi bagaimana kakek akan menjelaskan ini kepada semua pemegang saham perusahaan ini? Semuanya, kakek saya sudah berumur. Dia sudah mulai tidak waras. Menuru. Engarant d'Hazard Perusahaan. Ketika perusahaan menghadapi krisis besar, kita dapat segera menggunakan hak untuk memberhentikan. Que tu as de Wan. Sean, APA kau sudah hila? Kekek. Kalian semua, sekarang, akulah yang berkuasa di keluarga Sterling. Selama aku masih ada, kau tidak punya suara. Cabut hak waris Sean Sterling. Keluar dari keluarga Sterling sekarang juga. Aku cucu tertuamu. Kakek. Seseorang. Kakek. Beri aku satu kesempatan lagi. Kakek. Aku mohon. Kakek, beri aku satu kesempatan lagi. Bagaimanapun juga, aku tetap cucu tertua. Superwoman. Hari di mana Superwoman jatuh dari langit adalah hari kita bertemu di pantai. Ayah. Superwoman yang menyelip masuk ke dalam lemari sapu sempit itu. Pertama kalinya, aku datang ke rumahmu. Ayah. Superwoman dan itu adalah aku.
Superwoman, yang berjuang untuk keadilan. Superwoman, yang pemberani dan baik hati. Superwoman, yang tidak pernah mundur dari tantangan. Itu semua adalah dirimu. Tidak mungkin. Superwoman. Sudah berjalan setidaknya 5 tahun. Apa kita bahkan saling kenal saat itu? Liliana. Aku tidak tahu kau sedang mencariku. Aku bahkan tidak tahu. Kau selalu mengikuti komikku. Kebetulan yang gila, iya. Takdir yang dijemput langsung dari jalanan. Luar biasa. Aku tidak berbohong tadi. Aku tidak pernah sekalipun melihatmu. Sebagai mitra kontrakku, aku selalu percaya, kita bersama. Menyukai seorang pengarang komik. Dan memilih seseorang untuk dinikahi. Seharusnya tidak demikian. Aku butuh waktu untuk sendiri. Kami bukan pasangan kontrak. Kami benar-benar bersama. Keberanian sejati adalah menerima cinta. Hanya pengecut yang menyerah. Superwoman takkan pernah melakukan itu. Perkiala pada cinta. Cintailah dengan berani. Itulah Superwoman. Sean Sterling dari Sterling Group. Diduga melakukan persaingan tidak sehat untuk keuntungan ilegal. Dia telah dibawa untuk dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Halo, apa yang terjadi? Louis, kita benar-benar kacau. Situs komik itu mengejar kita karena memperbarui komik lebih awal. APA. Kita bisa kena denda besar. Ebiu Sterling, Louis dalam masalah besar. Di acara penandatanganan, untuk melindungimu, tanpa berkonsultasi dengan situs komik, dia memperbarui komik lebih awal, dan mengungkapkan identitasnya. Itu melanggar kontraknya dengan situs tersebut. Sekarang mereka menuntut kita membayar, sesuai kontrak, bahkan bisa berujung pada tuntutan hukum. Louis, jangan tekat. Aku ada untukmu. Yang baru saja mengungkapkan identitasnya adalah Comicus Mysterious kita, Louis. Ini memengaruhi hak internasional kita. Kita harus bicara dengan Louis tentang ini, nanti saya beri kabar. Ibu Sia, apa-apaan yang ibu lakukan? Kontraknya jelas-jelas menyatakan, finalnya dijadwalkan terbit tanggal 15 Oktober, dalam bentuk buku fisik, untuk rilis resmi. Ibu malah merilisnya online, 13 hari lebih awal. Sekarang kami harus bagaimana? Ya, kami tidak bisa begitu saja mengabaikan para penggemar yang terus-terusan minta update. Lihat saja komentarnya. Kalau tidak segera kami rilis. Orang-orang bakal dox kita.
Kami baru saja mengeluarkan poster promosi hitung mundur. 15 hari minggu lalu, pemesanan awal saja sudah terjual 50.000 eksemplar. Sekarang seluruh internet dibanjiri salinan gratis. Tagihan dari percetakan sudah menumpuk setinggi gunung. Kalian yang tanggung kerugian ini, mengerti? Itu keadaan khusus. Kami sudah memberi ibu pemberitahuan lebih awal. Biar saya jelaskan, kerugian kami untuk ibu. Biaya cetak saja, $640.000. Uang muka untuk hak internasional, $1,8 juta. Denda lisensi merchandise, $3,1 juta. Belum lagi, biaya untuk menangani krisis ini, dan tenaga kerja. Itu membuat totalnya menjadi $5,5 juta. Bayar sekarang, atau kita bertemu di pengadilan. Dan satu hal lagi. Nama, Louis, adalah hak cipta situs kami. Mulai sekarang, kalian dilarang menggunakannya. Tidak bisakah kita menyelesaikan ini dengan baik? Ibu Xia, kami minta maaf. Kami sangat menyesal. Kami hanya bertindak sesuai kontrak. Dia akan bertanggung jawab penuh. Siapa bilang dia yang harus menanggung sendirian? Siapa bilang dia harus menanggung ini sendirian? Dengarkan, semuanya. Fantasy Comics Kini secara resmi menjadi bagian dari Sterling Group. Orang yang ada di sini, Kini adalah pemegang saham mayoritas dan CEO. Ibu Liliana Sterling. Proses alih saham akan selesai dalam 2 minggu. Tetapi wewenang saya sebagai CEO berlaku efektif segera. CEO kalian yang sebelumnya buru-buru mencairkan saham dan beremigrasi. Saya hanya mengambil kesempatan ITU. Sekarang, dalam kapasitas saya sebagai CEO, saya membuat pernyataan resmi yang akan diikuti dengan dokumen tertandatangani untuk dirilis ke publik. Pertama, kami akan terus menerbitkan buku fisik. Kami akan mengubah strategi promosi untuk meluncurkan edisi cetak kolektor, Superwoman. Kedua, saya akan menerbitkan pernyataan pembebasan tanggung jawab yang membebaskan Louis atas pembaruan dini itu, dan kami akan mendukung Louis dalam melanjutkan serialisasi komik. Dan kami akan mendukung Louis, serta memperbarui dengan jadwal yang tidak teratur. Ketiga, kami akan menunjuk Ibu Sharon Xia sebagai pimpinan proyek yang baru. Ibu Sharon Xia, Anda tidak hanya akan menangani urusan perusahaan Louis, tetapi juga mendapat tugas tambahan untuk mengawasi seluruh situs web komik. Louis, semua orang tahu, saya bukan tipe orang yang mau rugi, dan saya tidak akan membiarkan kamu rugi juga. Baiklah, saya harus kembali ke kantor. Sampai jumpa di rumah. Kalau wanita sudah sebaini. Pria tidak ada harapannya. Louis sih di mana? Sini sekarang. Louis, lagi ngapain sekarang? Louis? Louis. Louis. Anak ini, dia mengingatkanku pada diriku waktu masih nak. Dan adegan-adegan di sketsa ini terlihat sangat familiar. Power Rangers lagi. Dia tidak mungkin. Louis. Kamu.
Louis. Sekarang aku ingat kamu. Aturan pertama, tidak ada barang pasangan. Aturan kedua, tidak boleh satu kamar. Aturan ketiga, jaga jarak 3 kaki. Saat ini, kita cuma berjarak 2 kaki. Masih sakit? Aturan 4, tidak ada kontak fisik. Aturan 4, tidak ada kontak fisik. Aturan kelima, tidak boleh berisik di rumah. Sebenarnya, kamulah yang berisik. Liliana, gimana kalau kita coba ini, beneran? Aku akan baik-baik sama kamu. Aturan 9. Tidak boleh jatuh cinta. Aku tidak setuju dengan yang ini. Aturan 10. Tidak boleh pakai nama asli. Memanggilmu Liliana. Lily, barusan bilang apa? Jadi kamu ingat aku? Apa lagi yang kamu ingat? Aku ingat, kamu kan anak ingusan itu. Yang nangis dan ikutin aku kemana-mana. Jadi kamu adik kecil itu dari dulu. Bukan itu. Ini. Baka. Keberanian sejati berarti menerima cinta. Menyerah itu untuk pengecut. Superwoman tidak akan pernah melakukan itu. Percaya pada cinta dan berani mencintai. Itulah yang membuatnya menjadi Superwoman. Kita bukan pasangan kontrak. Kita benar-benar bersama. Kamu mau menikah denganku? APA. Kali ini, kita buat aturan baru. APA. Sarita Superwoman. Harus berlanjut. Peran utama itu milikku. Dulu milikmu. Sekarang milikmu. Dan mulai sekarang, akan selalu jadi milikmu. Sekarang aku mengerti. Sekarang aku sadar. Ada Superwoman di dalam diriku. Cinta tidak muncul begitu saja. Cinta selalu menjadi bagian dari hidupku. Aku bisa merasakannya. Cinta tumbuh subur di hatiku. Dan itu selalu ada di sana. Mulai sekarang, cinta adalah satu-satunya aturan. Tanpa batas waktu.